Kalian punya hubungan yang buruk dengan uang, nggak tahu gimana caranya untuk mendapatkan penghasilan tambahan, atau jangan-jangan kalian nggak tahu gimana caranya mengelola keuangan yang baik? Selamat, kalian berada di channel yang tepat. Pastiin kalian nonton sampai habis karena di akhir video aku akan ngasih tahu kesimpulan yang mungkin baru kalian ketahui di video ini. Hai Sobat Money, nama aku Irma Friskandari. Di channel ini aku akan ngebahas segala sesuatu dari kacamata keuangan. Bisa gimana caranya mendapatkan penghasilan tambahan, gimana caranya mengelola keuangan, atau bongkar segala sesuatu yang ada hubungannya dengan uang. Sebelum ke materi, aku mau coba perkenalan karena ini adalah video pertama aku. Aku adalah penikmat edu konten YouTube karena di YouTube aku kenal banyak mentor yang jadi tempat aku belajar. Berawal dari sanalah aku mulai kepikiran untuk bikin edu konten juga yang mungkin bisa ngebantu aku di masa depan ataupun kalian yang nonton channel ini sekarang. Aku pernah bikin channel teknologi tapi gagal. Aku juga pernah bikin channel traveling tapi juga gagal. Kenapa aku pakein tanda petik di kata gagal? Karena kalau aku pikir-pikir dari semua channel yang aku buat itu nggak ada satupun yang bener-bener aku seriusin. Ujung-ujungnya males pas lihat yang views sedikit atau nggak ada yang subscribe. Dua channel itu merupakan channel yang kategori atau niche-nya sesuai dengan niche aku, cuman mungkin karena terlalu banyak yang disuka, akhirnya suka overwhelming. Kalau misalkan kalian juga ngalamin hal yang sama ketika mau mulai berkonten ria, coba tulis di kolom komentar ya. Tapi dari video ini aku coba untuk komit untuk bikin satu video edukasi tentang finansial atau keuangan pribadi ataupun usaha yang mungkin lebih intim. Konten finansial itu merupakan konten yang sensitif, aku tahu, tapi aku punya misi pengen menjadikan Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat yang konsumtif bisa teredukasi lebih merata cara finansial biar bisa menjadikan uangnya sebagai uang yang produktif. Karena literasi keuangan itu merupakan sebuah dasar untuk menjadikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat maju. Jadi harapanku adalah nggak ada tuh yang namanya jargon yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Karena tanpa kita sadari sebetulnya perbedaan kaya dan si miskin terletak dari bagaimana caranya mereka memperlakukan uang itu sendiri. Jujur ya, kalau aku pelajari dari diri aku sendiri, membangun kebiasaan untuk disiplin sama keuangan itu sangat sulit. Apalagi buat kalian yang dari kecil tahu gimana caranya untuk membelanjakan uang tapi nggak tahu gimana susahnya mencari uang dan mengelola keuangan itu sendiri. Karena skill mencari uang dengan mengelola keuangan itu adalah dua skill yang berbeda kali ya. Dimana untuk bisa kaya kita harus bisa nguasain dua skill. Yang pertama adalah skill mencari uang atau mendapatkan uang, get money, dan yang kedua adalah skill mengelola keuangan. Kalau misalkan kita mau kaya, kita harus bisa keduanya. Karena kalau misalkan kita hanya bisa atau jago di salah satunya aja, aku yakin sekali kita nggak akan pernah bisa kaya ya. Jadi wajib hukumnya untuk kita bisa menguasai dua skill itu ya. Ini adalah sebuah mindset atau psikologi yang mungkin kebanyakan orang alamin ketika mereka masih kecil. Kita nggak tahu mana caranya nyari duit itu susah, ngelola duit juga susah. Jadi kita terbiasa sama orang tua dikasih sesuatu yang memang kita pengen. Contoh kecil, kita pengen sesuatu, ya sebenarnya kita cuma tinggal minta. Kalau misalkan orang tua kita nggak ngasih ya nangis. Akhirnya mereka ya udah biar anaknya itu diem, nggak nangis, nggak rewel, ya udah dikasih aja apa yang misalkan anaknya pengen. Hal sederhana misalkan es krim, coklat, atau yang mungkin lebih mahal sedikit adalah mainan gitu. Nggak banyak orang tua yang ngajarin anak-anaknya itu kedua skill tersebut atau keterampilan tersebut dari kecil. Aku juga nggak bisa nyalahin sama orang tua sih sebetulnya gitu, karena mungkin banyak orang tua juga yang dari kecil sama orang tuanya lagi tidak juga teredukasi masalah dua skill itu sendiri gitu. Dan memang ada baiknya orang tua mulai mengajarkan dua skill itu dari anak itu kecil. Tapi efeknya adalah ketika orang tua ngebiasain anaknya untuk mendapatkan sesuatu dengan cara menangis, anak-anak berpikir bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu nggak butuh effort yang besar, nggak butuh harus kerja keras, kerja cerdas dan lain-lain. Mereka hanya perlu meminta ataupun menangis. Mereka akan terus bawa sampai mereka besar, dan ketika masuk ke dunia kerja barulah kita tertampar oleh realita bahwa cari uang itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Dan lagi kita harus punya keterampilan untuk mengelola keuangan yang juga lebih sulit dibandingkan cari uang yang mungkin ada sedikit diajarkan juga gitu, tapi mengelola keuangan itu
memang adalah suatu keterampilan yang jarang sekali diajarkan orang tua kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya harus mulai belajar dan terbiasa, dan ketika harus membiasakan dari nol di usia yang sudah cukup besar, itu akan menjadi suatu tantangan tersendiri. Nah, kalau dari sudut pandang orang tua, mungkin mereka ngerasa bahwa belum waktunya untuk mengajarkan soal edukasi finansial kepada anak-anaknya. Dan pada umumnya, biasanya orang tua hanya mengajarkan anaknya tentang bagaimana caranya membelanjakan uang, tapi lupa juga mengajarkan anak-anaknya bagaimana cara mencari uang dan mengelola keuangan itu sendiri. Latar belakang dari itulah yang memotivasi aku untuk bikin channel YouTube ini, karena aku berharap semakin banyak orang tua dan kita sebagai calon orang tua untuk bisa mendidik anak-anak kita yang notabene sebagai generasi penerus kita untuk melek finansial lebih dini. Untuk memotivasi aku bikin konten yang berkualitas dan enak dilihat oleh kalian, aku mulai dengan aku bikin background seperti yang kalian lihat di belakang ini dengan lampu-lampu yang aku awalnya pikir akan invest yang akan merogoh dompet aku. Tapi ternyata hanya bermodalkan 100 ribuan aja aku bisa bikin background seperti yang kalian lihat, seperti youtuber profesional. Contohnya kayak Ko Agus Rio Halim. Penasaran kan aku pakai produk apa? Aku pakai Bardi. Jadi tuh produk ini aku pakai juga di rumah untuk di halaman rumah biar bisa aku scheduling, karena memang aku sering tinggalin keluar kota. Aku juga pakai CCTV Bardi untuk mantau tim yang bantuin di usaha aku. Itu sangat efektif banget karena walaupun sering aku tinggal keluar kota pun aku masih bisa mantau mereka, bisa koordinasi lewat Bardi karena ada audionya juga, jadi bisa sambil ngobrol, mungkin kayak meeting di Zoom tapi pakai IP kamera. Jujur ya, aku sangat suka sekali sama produk Bardi ini karena selain memang harganya terjangkau dan ekonomis, juga sangat ngebantu untuk aku yang gak mau ribet dan pengen segala macamnya instan. Mungkin untuk kalian yang butuh juga produk Bardi, bisa cek link di deskripsi aku ya untuk order. Mungkin kalian pada bertanya, siapakah Irma Priskandari ini? Kok sok-sokan sih mau ngajarin soal finansial? Jadi sebelum lanjut, disclaimer dulu ya, aku bukan penasihat keuangan, aku juga tidak punya background pendidikan keuangan, tapi aku punya pengalaman kerja di bidang keuangan dan aku juga punya minat yang sangat besar di bidang keuangan. Jadi kalau misalkan memang aku ada yang kesalahan atau apa, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kita sama-sama belajar. Kalau misalkan kalian suka sama konten aku, kalian bisa bantu support aku dengan cara subscribe-nya ditekan, kemudian diklik tombol like-nya, dan juga bisa tulis di komentar untuk kalian bisa ngasih aku masukan, biar aku juga bisa termotivasi untuk bikin konten finance seperti ini lagi. Jadi gini, bukannya aku sombong atau apa, tapi aku ngerasa beruntung bahwa aku punya privilege diajarin sama orang tua aku belajar finansial itu dari kecil. Sejauh yang aku ingat mungkin di umur 5 tahun, orang tua aku sudah mengajarkan aku untuk gimana caranya cari uang, gimana caranya jualan, gimana caranya ngatur uang, nabung, investasi, kemudian bijak dalam membelanjakan uangnya. Dan ingat ya, urutannya jangan kebalik-balik. Karena kalau misalkan urutannya kebalik, hasilnya juga pasti beda. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita sudah mulai besar dan kita sudah menghasilkan, apalagi untuk orang-orang yang tinggal di kota metropolitan yang semuanya serba gampang dan serba ada, tetap aja kita sebagai manusia sering terbawa oleh arus pergaulan dan pada akhirnya kita FOMO atau fear of missing out. Hingga tanpa terasa waktu berjalan, tiba-tiba hilang ingatan kemana duit itu hilang. Dan akhirnya menyesal. Coba, siapa yang ngalamin hal yang serupa? Tulis di kolom komentar ya. Setelah menyesal, mungkin nalurinya manusia ya. Kita selalu mengingat-ingat apa yang salah dan mengevaluasi segala bentuk kesalahan. Tapi untungnya, walaupun sudah tersesat, kalau misalkan kita punya kebiasaan dari kecil, yang kebiasaan itu pada akhirnya akan menjadi kepribadian kita, akan lebih gampang untuk termotivasi dan kembali ke jalan yang benar. Nah, disinilah aku pengen sharing sama kalian semua apa aja yang aku pelajari, pengalaman-pengalaman apa aja yang bisa aku sharing dan jadikan pelajaran untuk kalian semua, biar kita sama-sama menjadi makhluk yang lebih baik di masa depannya. Oh ya, aku juga bukan dari keluarga kaya, jadi yang pengen aku sharing di sini adalah gimana caranya orang tuaku yang hanya punya background SD aja, sekolah dasar ya, ingat hanya 6 tahun,
mereka bisa membangun passive income yang bisa digunakan untuk masa pensiun mereka, juga menyekolahkan anak-anaknya sampai sekolah tinggi. Artinya secara logika kita sebagai anak ya yang memang punya privilege untuk sekolah sampai sarjana itu harusnya bisa melewati atau melebihi orang tuanya secara finansial. Ya faktanya di zaman sekarang yang serba susah dan serba gampang ini pun juga mungkin udah bisa survive dan bisa makan aja udah bersyukur. Tapi untuk lebih lanjutnya aku akan coba sharing di video-video selanjutnya yang tidak akan stop di video ini. Ini hanya perkenalan aja biar kalian tahu topiknya mau dibawa kemana si channel ini. Terkata semoga channel ini bisa ngebantu kalian untuk bisa sama-sama belajar bareng-bareng. Di video selanjutnya aku akan coba sharing soal finansial dasar. Jadi untuk kalian tolong di subscribe, di like, di komen, share, dan nyalakan notifikasinya. Dan salam money. See you until the next video. Bye.